Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fashion Podcast, Fashion untuk Dunia. Saya Din, it's me Bella, and welcome to our first series. Di sini series baru, wajah baru, dan tentunya konsep yang baru. Dan tema kita kali ini benar-benar sesuatu tema yang real life di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin kita ada salah satu di antara mereka. Dan tak lupa di sini kita akan mengundang sebuah bintang tamu yang benar-benar oh my god, di luar ekspektasi dan memiliki segudang prestasi, dan tentu saja she's really pretty. Dan kita sambut sama-sama, ini dia guest kita hari ini, Aslihatul Firda, mahasiswa Hukum Keluarga, mahasiswa Hukum Keluarga semester 6. Semester 6, oke. Dengan Anda kuliah ini tidak menutup kemungkinan ya Anda tetap memiliki prestasi yang banyak. Boleh disebutin nggak pernah mengikuti ajang apa aja? Boleh. Ya, silahkan. Sebelumnya saya merasa terhormat sekali bisa diundang di Fashion Podcast ya. Karena saya juga baru tahu bahwasannya Fashion ini sudah mempunyai podcast, luar biasa sekali. Untuk terkait dengan apa saja yang sudah saya raih, sebenarnya saya dari semester 1 pun itu jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu. Semester 1, semester 2. Setelah itu saya mengikuti ajang Duta Fakultas Syariah yang sangat pertama banget yang saya ikuti, Duta Fakultas Syariah. Terus lanjut saya ikut Putri Muslimah, dan di sana saya mendapat gelar Putri Muslimah Intelligence ya. And you got it. Terus selanjutnya yang baru-baru Yang masih apik. yang baru-baru saja dan yang masih anget-anget banget, Putri Pendidikan Kalimantan Timur 2020. Oke. Jadi kita panggil kamu aja mungkin ya lebih asik, lebih akrab, ngobrol santai ya. Kita di sini ngalir aja. Dengan tentu obrolan kita berkualitas dan berbobot. Oke, ngobrolin soal segudang prestasi tadi. Di samping prestasi itu kan Anda tentu mahasiswa ya. Seorang mahasiswa Fakultas Syariah. Gimana Anda ada motivasi yang muncul ketika Anda mengikuti ajang itu? Apakah hanya memotivasi diri sendiri ataukah ada dari luar kalau meyakinkan Anda bisa? Oke. Jadi sebelumnya saya katakan tadi bahwa saya adalah mahasiswa yang kuliah pulang gitu ya. Karena pada saat itu orang tua saya pernah bilang bahwa kalau nanti kebanyakan kegiatan maka kuliahnya bakal bermasalah dan segala macam, gitu kan. Setelah itu saya terjun ke dunia pageant atau duta seperti itu. Saya mencoba pertama kali adalah Duta Fakultas Syariah yang saya bilang tadi. Kenapa saya bisa memberanikan diri untuk berjuang? Karena pertama, saya di kelas itu cuman menjadi mahasiswa yang bukan nggak aktif banget sih gitu. Tapi bisa dibilang kayak ya mendengarkan. Tapi kalau misalnya saya mau bertanya, saya bertanya. Tapi nggak terlalu aktif juga. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa seproduktif itu, seinovatif itu, sekreatif itu, seperti mereka-mereka yang ada di dalam kelas itu. Pemikirannya bisa kritis banget, tapi bukan di dalam situ. Gitu. Saya berpikir saya harus langkah pertama yang harus saya ambil apa nih? Gitu. Pertama saya mengambil langkah Duta Fakultas Syariah. Setelah itu Putri Muslimah Intelligence. Dan pertama-tama saya juga tidak mengharapkan yang namanya kemenangan ya. Karena memang kalau misalnya sebuah kompetisi itu yang kita cari bukan kemenangan tapi pengalamannya. Meskipun juga orang-orang juga mengharapkannya adalah semoga kamu menang ya, semoga kamu mendapatkan ini, mendapatkan ini.
Iya pasti. Itu adalah motivasi buat saya untuk bisa berusaha semaksimal mungkin menampilkan yang terbaik supaya bisa membuat orang-orang di sekitar saya itu bangga. Ya salah satunya adalah fakultas syariah. Ya memang dari duta fakultas syariah bisa mengantarkan saya sampai di titik ini gitu. Kalau dibilang motivasi yang paling utama adalah saya cerita aja ya. Iya, enggak silakan. Dulu saya pernah saya bukan dari dulu sampai sekarang pun banyak sekali omongan-omongan yang tidak mengenakan. Banyak sekali omongan-omongan yang sekiranya Febra itu cuma begitu ya, bukan siapa-siapa dan dia nggak bisa apa-apa. Dari situ saya termotivasi dan apa yang harus saya lakukan gitu. Saya juga sering kali bertanya sama mahasiswa di sini. Saya bertanya, apa sih yang kamu lakukan habis lulus itu apa? Mereka menjawabnya kerja, S2, atau bahkan menikah. Kebanyakan yang saya tangkap adalah kerja gitu kan. Terus saya berpikir lagi, kerja. Terus kamu sekarang ngapain? Gitu. Saya sekarang cuma kuliah. Gitu. Sekarang cuma kuliah dan rencana kamu ke depannya adalah kerja. Kerja apa? Masih bingung. Nah, ini adalah salah satu motivasi saya kenapa? Karena masa depan itu bukan cuma direncanakan, tapi juga dijalankan mulai dari sekarang, bukan nanti. Saya lihat mahasiswa banyak seperti itu. Dia hanya berkata, ya nanti aku mau ini, nanti aku mau itu. Tapi dari usaha dia yang dari sekarang tidak ada sama sekali usahanya. Mau menjadi mahasiswa top, mahasiswa yang berkedok siswa, paham nggak? Mahasiswa yang hanya berkedok siswa, gitu. Dulu saya memang seperti itu, tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya waktu itu pernah juga mengikuti seminar syariah kita. Dari situ saya juga termotivasi bahwa mungkin saya habis ini mau ngapain ya? Gitu. Saya habis ini mau ngapain ya? Dari situlah saya memberanikan diri untuk apa? Ya, saya tidak berbicara soal nanti seseorang yang mungkin hari ini tidak berusaha itu nantinya dia bakal gagal. Saya tidak mengatakan seperti itu, cuman rencana itu perlu dijalankan dari sekarang, bukan nanti. Gitu. Berarti poin yang aku tangkap ya tentang kamu nih Fir, bahwa kamu itu start from now untuk tujuan kamu ke depan itu yang lebih bagus, yang lebih besar, dan tentu saja yang benar-benar kamu inginkan. Benar? Tapi tadi menarik sih, kamu kayak menggambarkan bahwa kamu itu sosok yang from zero to hero, dari mahasiswa yang tadi udah dikatakan tanda kutip kupu-kupu menjadi mahasiswa yang produktif dengan segudang prestasi, bahkan sampai tingkat provinsi dan membawa provinsi ke kancah nasional. Dan benar-benar itu membanggakan sih, apalagi buat orang-orang di sekitar, kedua orang tua kan. Dan saya kenapa tertarik banget untuk mengundang Firda sebagai narasumber podcast kita kali ini, karena episode kali ini tuh bertema kuliah atau kuliah. Nah, mulai ada bayangan ya teman-teman semua di sini. Gimana tuh kuliah gimana? Kuliah tuh gimana? Apa sih bedanya? Nah, di sini menurut Firda nih udah menjalani berbagai macam cobaan pasti ya. Pengalamannya juga pasti banyak. Apa arti dari kuliah dan kuliah? Secara umumnya dulu, yang kuliah itu siapa? Mahasiswa pasti kan? Ada nggak orang yang kuliah dibilang siswa? Pastinya kan mahasiswa. Udah jadi mahal gitu kan? Kalau masih siswa, pastinya dia terusan disuruh sama gurunya, disuruh ini, dia disuruh dulu baru kerja. Tapi kalau sudah mahal harapannya apa?
tanpa disuruh pun dia sudah mengerjakan sesuatu yang baik, yang positif seperti itu ya. Masuk kepada ranah kuliah dan kuliah. Kuli sendiri, kalau misalnya teman-teman tahu ya, kuli itu kan mohon maaf nih, kuli itu kan pembantu tukang, benar nggak? Pembantu tukang yang tugasnya disuruh-suruh sama tukang kayak gitu. Terus juga apa yang mau dimau sama tukang itu memang harus dia kerjakan kayak gitu. Tapi hanya stuck di situ saja, dia tidak kemana-mana. Nah, kalau dalam lingkup perkuliahan, kuliah itu ya disuruh masuk kelas masuk, disuruh pulang gitu. Apalagi sekarang nih kuliah online, daring, yang kerjaannya mungkin saya juga salah Berbahan. Iya, tidur, makan, kuliah nanti bisa saja di off cam sambil makan bisa gitu. Kerjanya cuma itu doang gitu loh. Terus mahasiswa yang sebenarnya itu seperti apa sih? Mahasiswa yang sebenarnya kalau menurut saya adalah itu pemikiran saya dulu ya, yang kuliah pulang apalagi sekarang dari ini kuliah rebahan. Iya kayaknya bibit rebahan itu ya bermunculan di mana-mana. Padahal apa? Padahal masa depan di tangan pemuda gitu kan. Iya benar-benar. Tapi sekarang kayak sedikit harapan saya luntur terkait hal itu. Nah, kalau mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, dia akan mengerjakan sesuatu tanpa disuruh mengerjakan sesuatu itu. Kalau itu baik, kalau itu sekiranya baik, maka dilaksanakan. Kalau itu sekiranya tidak baik, maka tidak usah dilakukan. Wah, saya ini padat banget jadwalnya gitu kan. Biasanya padat banget jadwalnya, takut nggak lulus tepat waktu, takutnya terbengkalai lah tugas apa segala macam kalau saya mengikuti kegiatan. Semua orang saya rasa kalau kata Raffi ya, kalau mau sukses itu harus capek gitu. Benar kan? Benar banget. Tapi kalau kita lihat ya di kuliah dan kuliah, saya tahu banget tugas banyak. Kita juga tugas banyak, saya tahu banget gitu. Tapi gimana caranya supaya tugas kuliah kita, kewajiban sebagai mahasiswa ini bisa tercukupi, bisa kewajiban kita ini juga bisa terpenuhi, dan masa depan kita terjamin. Lagi-lagi saya membahas masa depan karena apa? Karena saya melihat pengangguran sarjana itu semakin meningkat. Apalagi sekarang saya lagi-lagi membahas soal kuliah online. Saya sangat khawatir dengan hal ini. Kenapa? Kenapa semuanya pada diam di rumah, hanya mendengarkan gitu. Kenapa nggak berpikir apa yang harus dilakukan? Setelah kuliah online itu apa yang harus dilakukan? Aku nggak tahu nih habis ini mau ngapain. Aku nggak ada tempat untuk ngobrol, nggak ada teman, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya keluarlah rumah. Janganlah cuma di atas kasur gitu loh. Masa iya kuliah di dalam kamar udah habis itu tidur lagi gitu. Saya rasa itu malah bukannya membuat kuliah kalian makin cepat ya, tapi malah membuat kalian itu kesulitan dalam menghadapi apa yang sekarang terjadi di Indonesia sekarang ini gitu. Indonesia sekarang ini butuh kita teman-teman gitu. Jadi ini kita nggak bisa diem aja gitu. Terkait dengan hal itu, saya sangat miris sekali. Saya dulu juga begitu ya. Tapi sekarang saya katakan bahwa kuliah yang sesungguhnya itu adalah kita bisa produktif, inovatif, dan kreatif. Bagaimana kita bisa berpikir cerdas juga terkait dengan kondisi ini. Saya rasa tidak semua kegiatan itu mandek atau berhenti di situ saja. Dan bahkan bisa saja itu adalah kalian pelakunya yang menggerakkan hal itu, gitu loh. Jadi jangan dijadikan alasan pandemi ini untuk bisa menjatuhkan atau mengalihkan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa untuk memegang tanggung jawabnya sebagai seorang sarjana yang berkualitas. Saya benar-benar amatiran soal sarjana yang pengangguran, karena saya lihat ngapain sih kuliah gitu. Kalau toh ujung-ujungnya juga nganggur, toh ujung-ujungnya juga jadi karyawan biasa aja gitu. Saya mau merubah pemikiran mereka itu loh, kawan-kawan gitu.
Dengan cara apa? Ya, memang kita tidak bisa sih merubah pribadi seorang ya, kalau tidak dari dirinya sendiri gitu. Tapi ya coba kita sama-sama berpikir, kita sama-sama mahasiswa, kita sama-sama pemuda Indonesia gitu. Gimana caranya supaya masa depan Indonesia itu terwujud gitu. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kuliah online, alasannya kuliah online itu tidak jadi masalah, dan itu tidak jadi alasan untuk kita tetap maju gitu. Masih banyak sekali peluang-peluang yang kalau kita mau. Sekali lagi saya katakan, kalau misalnya mau berencana itu harus berusaha dari sekarang. Jangan cuma berencana, saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau bikin rumah, saya mau beli mobil, tapi sekarang apa usaha yang dilakukan? Dia cuma duduk diam, nggak kerja. Dia cuma duduk diam, nggak menabung. Apa yang mau didapat nanti? Mau jatuh sendiri dari atas? Saya sama sekali tidak menyalahkan mahasiswa yang kerjaannya cuma kuliah saja. Saya sama sekali tidak menyalahkannya. Cuman ya kalau nanti memang ada perbedaan gitu ya. Kok temanku yang itu kok sudah bekerja? Kok temanku yang itu kok sudah makmur hidupnya? Ya kita berdoa, kita lihat ke belakang gitu loh. Apa yang terjadi waktu itu? Gitu. Kalian, mereka berusaha, kalian ngapain? Bahwa kalau jadi mahasiswa, pandemi ini bukan halangan ya, malah you can do something gitu loh, yang benar-benar buat diri lo produktif. Apalagi kan karena pandemi ini memang kita disarankan berada di rumah, tetapi why not untuk tetap berkegiatan dengan menjalankan, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan tangan, menggunakan antiseptik atau mencuci tangan. Oke, tadi kita bahas tentang sedikit pengertian ya. Sekarang, kalau dari kamu sendiri nih, Vin, ada nggak sih dampak positif atau negatifnya dari kedua tipe ini yang memang benar-benar different, yang tadi udah disampaikan? Menurut saya itu udah lengkap banget gitu loh, dari isinya udah poin itu udah dapet gitu loh. Gimana sih biar orang itu terbuka pikirannya, karena mengetahui kan biasanya ini akibatnya apa, baru mau merubah sesuatu ya. Kalau berbicara soal dampak, saya katakan bahwa saya tidak bisa merubah pribadi seseorang tanpa seseorang itu sendiri merubahnya gitu ya. Tapi kalau kita berbicara soal dampak, kayak kuliah pulang, kuliah sama yang kuliah yang produktif, menurut saya sangat berdampak sih. Saya merasakannya sendiri kawan-kawan, bukan saya mengada-ngada. Tapi kalau yang saya rasain, kuliah hanya kuliah. Mohon maaf, belum tentu mata kuliah yang benar-benar dipelajarinya itu benar-benar masuk ke otak. Benar kan? Benar banget. Kita butuh seseorang, kita butuh teman, kita butuh suatu kelompok orang untuk bisa memahamkan apa yang kita tidak paham, bukan hanya dengan membaca. Kalau saya sendiri orangnya tidak suka membaca ya teman-teman, jadi memang sukanya kayak ngobrol gitu, gabung sama organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, terkait soal dampak, sekali lagi saya bilang, kalau teman-teman mau masa depan teman-teman itu terjamin, masa depan teman-teman itu seperti halnya yang teman-teman mau, saya yakin semuanya mau masa depannya itu baik. Habis lulus kerja, saya mau. Tapi coba teman-teman pikirkan, kalau misalnya teman-teman bisa mengikuti kegiatan, pastinya kita banyak kenal orang. Ini juga makin banyak kan? Juga makin banyak. Kita lulus, kita bisa mendapatkan informasi dari manapun, dan kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Saya yakin itu, gitu. Dan kalau misalnya kita hanya diam di rumah, apalagi sekarang daring. Saya katakan sekali lagi, sekarang ini daring, di rumah saja, gitu kan? Artinya kesempatan kita untuk bertemu orang-orang, kalau kita tidak datang, maka kita tidak akan pernah bisa bertemu sama mereka. Kita kalau misalnya tidak niat, ya memang malas banget sih, mager gitu kan, di rumah kayak udah enak aja gitu rebahan sambil nonton gitu. Tapi ya kita pikir sekali lagi, kita hidup itu gak lama dan cuma sekali. Kalau
masa muda kalian loh gitu. Kalau kalian benar-benar mau memanfaatkan hal itu, ya maka kalian tidak perlu menyesal. Saya katakan sekali lagi bahwa jangan sampai kalian menyesal karena masa muda kalian gunakan untuk hanya rebahan. Benar-benar. Maka masa muda ini nggak datang dua kali, dan kesempatan itu nggak bakal datang dua kali dengan situasi dan kondisi yang sama kan. Benar banget. Semoga teman-teman habis dengar dampak ini bakal terbuka, oh ya saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu yang memang produktif dan positif, kreatif, pasti inovatif dong. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang dampak dan segala macam kan. Di sini dari narasumber sendiri, tips-tipsnya apakah nih ya, apakah circle pertemanan itu benar-benar berpengaruh atau bahkan sangat berpengaruh terhadap kita sebagai mahasiswa menjalankan perkuliahan kita yang kuliah. Baik. Terkait dengan tips dan apakah teman itu berpengaruh sih? Saya rasa teman itu berpengaruh, tapi nggak berpengaruh banget. Ketika kalian bisa membentengi diri kalian, kalian bisa memegang satu prinsip bahwa kalian harus seperti ini. Kalian saya yakin tidak akan pernah bisa merubah prinsip kalian hanya dengan rayuan teman-teman kalian yang tidak baik. Misal, mau kuliah nih, mau rapat misalnya kan, benar nggak sih biasanya kalau anak-anak kuliah gitu kan? Apalagi anggota-anggota AMAWA kan, organisasi mahasiswa. Rapat gitu kan? Ya. Saya satu orang yang mau rapat, satunya mau ke kantin. Aku mau ke kantin nih, kamu mau ikut. Karena kalau di kantin ada ini. Satu teman ini, ketika dia bisa meyakinkan diri sendiri bahwa maka dia nggak akan pernah terpengaruh. Ya, teman memang berpengaruh, tapi tidak sangat berpengaruh. Yang signifikan gitu ya, enggak. Tergantung pada dirinya masing-masing. Dia sebenarnya bisa nggak memegang teguh prinsip yang dia buat, atau dia cepat gugur dengan prinsip yang dia buat. Iya, cepat goyah. Kayak gitu. Kalau tips ya, saya rasa cantik itu relatif. Pintar juga itu bisa belajar. Tapi berani itu hanya dimiliki oleh hanya segelintir orang. Kalian bisa pintar, kalian bisa cantik, bisa ganteng, gagah, bahkan apapun bisa kalian miliki. Tapi keberanian itu adalah orang-orang yang pilihan yang mendapatkannya. Berani, ya. Tipsnya cuma satu aja, berani. Itu aja. Saya dulu kenapa saya cuman menjadi mahasiswa yang kuliah pulang karena memang saya belum berani. Saya belum berani untuk melangkah, saya belum berani untuk mengambil tindakan apapun di sini nih, karena saya masih bingung bahwasannya ternyata begini ya. Saya masih melihat gimana sih kondisi di perkuliahan seperti apa. Saya masih menyesuaikan. Saya masih menyesuaikan, saya masih mengamati. Ketika saya sudah tahu, maka saya begitu, saya akan melangkah seperti itu. Jadi cuma satu tipsnya, keberanian kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sudah mempunyai kepandaian, cantik, gagah, tapi tidak berani, tidak terjadi apa-apa. Benar-benar banget. Jadi tipsnya teman-teman, satu kata, berani. Kalian nggak bernilai apa-apa ketika kalian salah tempat gitu loh. Kayak berlian itu bakal bersinar dimanapun. Tetapi ketika kalian semua nih salah nama tempat berlian itu, misal di dalam laci atau ditutup karung dan lainnya, pasti nggak bakal bersinar kan di ruangan itu apalagi. So be brave kawan-kawan. Di masa muda itu nggak datang dua kali. Kita cuma punya waktu hidup satu kali. Dan kesempatan itu gak bakal datang dengan kondisi dan situasi yang sama. Ini the last but not least, pesan. Tapi kita ini berbicara sebagai Anda ya, seorang putri muslimah intelijensia dan putri pendidikan Kalimantan Timur. Pesan untuk semua mahasiswa, teman-teman, semua pemuda-pemudi di luar sana untuk menjalankan masa muda ini dengan produktif dan positif.
teman-teman, termasuk juga untuk saya pribadi dan untuk kita semua adalah ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus bisa mentarget bahwa 5 tahun ke depan kita akan punya apa, 2 tahun ke depan kita akan memiliki apa, tapi bukan cuma berencana ya kawan-kawan, tapi kita juga harus berusaha dari sekarang. Saya katakan bahwa apapun itu, rencana apapun itu jangan cuma dipikirkan, ya, tapi juga dilaksanakan, bukan nanti, tapi detik ini. Berarti from now. Yes. Oke. Sebuah pesan dari seorang putri muslimah dan putri pendidikan Kalimantan Timur yang memang bernilai dan berarti sekali untuk kita semua. Dan di sini ada satu quotes yang benar-benar menurut saya this is bakal merubah kalian gitu loh. Quotesnya kayak gini teman-teman. Jangan melihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihat apa yang akan tumbuh. Agus Nur, kami Podcast Fasya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Podcast Fasya. Fasya untuk dunia.